Alhamdulillahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ala syurati mustaqim la haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin program campaign dan beliau khususnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul istimewa tasyakuran, bersyukur kepada Allah atas dianugerahkannya kebebasan, kemerdekaan dari penjajah 76 tahun yang lalu. Kita merdeka dalam artian dari penjajah Belanda dan Jepang, dan perlu kita kenang dan ingat bersama bahwa kemerdekaan yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia itu bukan hadiah dari penjajah, bukan pemberian dari pengkhianat bangsa, bukan hadiah dari antek-antek Belanda, tapi kemerdekaan itu diraih dengan darah dan air mata, dengan perjuangan hingga gugur seperti pahlawan. Penderitaan yang berkepanjangan oleh pendahulu kita berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Nah, sekarang kita hidup di era kemerdekaan yang lepas dari belenggu penjajahan. Meskipun demikian, tugas kita lebih berat karena penjajahan saat ini itu bukan agresi militer dari luar, tetapi penjajahan yang tak ketara, yang semu, penjajahan ekonomi, sosial, budaya, etika, norma, yang semuanya hampir mendegradasi, yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi kita semua. Nah, kita ditugaskan untuk melanjutkan, mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat. Tanah airku, tanahku pada darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bandul ibu Indonesia, tanah airku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, apa yang pertama kali harus dibangun? Yang dibangun apa? Yang dibangun jiwanya, baru badannya. Indonesia akan baik apabila seluruh jiwa yang ada di bangsa ini dibangun dulu. Walaupun pembangunan struktur, pembangunan ekonomi, pembangunan politik berjalan, kalau jiwanya tidak dibangun akan mengarah pada kerusakan. Ini tugas kita bersama, betul? Betul. Keuletan, kejujuran, peluang, ini yang perlu harus dibangun. Membangun nusa dan bangsa tidak semudah membalikkan telapak tangan.
tapi diawali dari generasi muda. Kalian semua ini yang anak-anak kecil sekarang nanti akan jadi dewasa yang siap untuk menerima estafet kepemimpinan di masa depan. Dipersiapkan diri sekarang untuk cinta kepada negeri kita. Negeri apa? Indonesia. Yang harus dibangun dulu adalah jiwanya, baru badannya harus sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Badannya harus sehat, jiwanya dibangun dulu. Untuk yang pertama, Pancasila. Sila yang pertama apa? Coba bareng. Pancasila. Coba. Alah, sing nom-nom kalah karo sing cilik-cilik. Jadi kita harus tahu kebiasaan. Kita harus tahu bahwa pejuang-pejuang dulu ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Pernah dengar? Ada yang namanya Tuanku Imam Bonjol. Ada yang namanya Cuk Nyakdin. Ada yang namanya Cuk Ditiro. Ada yang namanya Tengku Umar. Semuanya itu ulama semua. Semuanya itu ulama semua. Jadi yang merintis perjuangan gerilya itu rata-rata itu dari keraton dan dari kerajaan serta dari pondok-pondok pesantren. Hasyim Asy'ari itu pendiri pesantren Tebireng dan pendiri Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Itu pahlawan nasional semua. Kalian semuanya nanti semoga jadi pahlawan semuanya, amin. Minimal adalah pahlawan keluarga, pahlawan tetangga, pahlawan bermasyarakat, pahlawan berbudaya, pahlawan berekonomi yang mencapai pada kesuksesan dan membawa kesuksesan pada pembangunan nusa dan bangsa, amin. Tetapi lagu yang saat ini yang pantas untuk kita lakukan dan kita nyanyikan itu yang tepat kayaknya itu malah Ibu Pertiwi. Kenapa? Melihat kondisi bangsa kita saat ini, kita doa bersama semoga bangsa kita segera lepas dari jerat hutang, amin. Semoga terlepas dari penyakit yang namanya pandemi corona, amin. Semoga seluruh rakyatnya disejahterakan, para pemimpin bangsa kita itu diingatkan oleh Allah dan juga diberi kesadaran agar kebijakannya berpihak pada rakyatnya, amin. Dan semoga pemimpin bangsa kita ini tidak senang menjadi orang termasuk pemimpin yang rela lapar demi rakyatnya, yang tidak mau kenyang demi menjadi pelayan asing, amin. Dan khususnya kita semua yang ada di sini, kita berdoa semoga para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita, para syuhada, para solihin yang telah meneteskan darahnya, menyumbangkan nyawanya, hartanya, semoga Allah berkenan untuk menempatkan di surganya Allah, amin. Dan juga para pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan berbagai macam hal, bahkan penderitaan, darah dan air mata dilaluinya, semoga kelak kita semuanya bisa reuni di surganya Allah. Sebelumnya ada yang akan saya sampaikan berkaitan dengan masalah kebangsaan. Ada istilah NKRI harga mati. Ketika NKRI harga mati, artinya kita harus cemburu terhadap upaya-upaya asing untuk mendominasi seluruh ekonomi, budaya, dan sistem yang ada di negeri kita. Kecintaan kita kepada negara kita itu jangan separuh hati. Jadikan apa yang kita lakukan itu akan indah ketika dikenang. Kita semuanya akan tidak ada. Pada akhirnya kita tinggal kenangan. Tapi kita dikenang oleh anak cucu kita supaya kita ada nilai plus di hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai salah satu putra bangsa,
yang punya hak yang sama untuk memajukan di mana kita berada sebagai sumbangsih terhadap pembangunan negara kita. Ya kita tidak bisa ke atas-atas, paling tidak ya kita bisa membangun untuk wilayah RT, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, menciptakan lingkungan yang harmoni, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kesahajaan. Ya seperti ini, kebersamaan ini adalah bentuk daripada melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang dulu kita. Ada yang masih hafal lagu bukan kalau buatan ini. Kalau yang lagu tepat model sekarang ini kayaknya lagu Ibu Pertiwi. Nah, ada apa Ibu Pertiwi? Enggak. Rapal. Kita Kartini. Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang buka, merintih dan berdoa. Ini lagu yang tepat saat ini kita nyanyikan itu kayaknya seperti itu. Ibu Pertiwi kita masih terluka-luka, Ibu Pertiwi kita masih merintih dan berdoa karena emas, intan, gunung, lautan sekarang hampir sekian persennya itu sudah dikuasai oleh bukan bangsa Indonesia, tapi oleh elit konglomerat yang notabene bukan warga Indonesia. Kenapa? Dari zaman dulu, kenapa Indonesia yang negara besar, sedangkan yang menjajah itu Belanda kok bertahan sampai 350 tahun? Karena dari zaman dulu bangsa Indonesia, Nusantara pada saat itu banyak pengkhianatnya daripada pejuang, sehingga lama-lama dijajah. Padahal yang menjajah itu VOC itu satu perusahaan dari Belanda ke sini, itu tujuannya itu untuk berdagang mencari rempah-rempah karena melihat di sini itu lemah, dijajah. Penjajah cara menjajah bagaimana? Diadu domba antar kerajaan, antar pendekar-pendekar, dilemahkan. Satu diangkat, satu digulingkan. Itu sistem Belanda untuk menghancurkan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan di samping itu juga banyak masyarakat Nusantara pada saat itu yang lebih memilih kenyang walaupun dia dijomos asing daripada lapar demi harga dirinya bangsa. Itu permasalahannya kenapa Indonesia yang negaranya besar, yang terbesar se-Asia Tenggara, penduduk muslim yang terbesar dunia, tapi sampai dijajah 350 tahun hanya oleh Belanda yang negaranya itu kecil, sekecil Jawa Barat. Sekarang pun seperti itu, penjajahan bukan dengan agresi militer, penjajahan itu dengan sistem ekonomi, politik, budaya. Budaya kita itu sudah terjajah. Contoh, budaya ketimuran itu mengedepankan etika norma susila. Anak-anak kita sudah terkontaminasi oleh apa yang namanya gadget, Android. Ini bentuk daripada penjajahan, sehingga anak-anak disuruh ngaji belajar, apalagi sekarang daring, belajarnya itu 2 jam, pegang HP-nya 12 jam, isinya buka situs-situs yang tidak benar, yang jajahan dari bangsa asing. Kita dijajah tidak ketara, maka harus
waspadai dan jaga anak kita masing-masing agar kelak menjadi bangsa yang betul-betul merdeka. Untuk kemerdekaan yang sesungguhnya yang paling dibangun dulu apanya? Jiwanya, keimanannya. Keimanan seseorang tidak akan terbangun raganya kalau jiwanya itu gersang. Akeh wong sing sehat mangan apa doyan tapi jiwane lilung ditakoni bingung. Tak kira nek sing arane daging ku ora kena corona, ora kena masuk angin tur sehat apa doyan. Hah? Apa dasimu men? Takon. Oh iya, sering interogasi kok. Nah ini jiwanya kita bangun. Lah untuk orang yang terbangun jiwanya, insya Allah tonggo teparo konco bolo iki bersahaja. Orang ono tonggo karo tonggo nengan, monyong-monyongan, poyo-poyoan. Orang ono kalau jiwanya terbangun dengan benar. Dan semoga kita tergolong manusia-manusia atau hamba-hamba Allah sebagai penerus generasi bangsa yang siap menerima estafet kepemimpinan di masa depan, bisa menjalankan amanatnya dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan tetap mengakui negara kita, kedaulatan NKRI berlambang Garuda, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Insya Allah lestari ila yaumul qiyamah. Amin. Dan semoga kita yang selalu bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat akan tambah kepada kita. Tapi kalau kita itu kok selalu mengeluh, maka jiwa kita akan gersang dan kebahagiaan akan hilang. Semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Untuk itu sekaligus pada momen ini, pada hari ini, saat yang tepat kita ulang tahun untuk adik kita Friska Lili. Alena Friska Lili Navarro, yang sekarang usianya pas 3 tahun bersamaan dengan kemerdekaan. Semoga merdeka itu minanar, amin. Semoga dipanjangkan usianya, diperbaiki dan menjadi anak yang soleh, kemudian hari menjadi anak yang soleha, taat kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua dan manfaat dalam hidupnya. Semoga Friska ya, Lili Navarro, Allah berkenan memberikan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Begitu juga kita yang hadir di sini, semoga diistiqomahkan dalam ibadahnya dan juga hingga kelak sampai husnul khotimah. Untuk itu mohon keikhlasannya bersama-sama untuk membaca yang kita kirimkan kepada arwah almarhumah yang telah mendahului kita, para pejuang, khususnya para pejuang kemerdekaan, para syuhada, agar diterima Allah sebagai syahid. Kita baca Yasin yang disertai dengan tahlil. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaihi sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وخصوصا إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين والروحانيين وخصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعلي وخصوصا إلى سيدنا حسن وحسين وأمي مساعدة خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء
وخصوصا إلى سيدنا حمزة والعباس وخصوصا إلى سيدنا خضر والإلياس شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى كل ولد وولد إليه من شرك الأرض في البر والبحر أنا والبال والبادئون وقالت أرواحهم يا رب العالمين. وخصوصا إلى أرواح المعلى والشهداء والبغي Iqbal HP Sidal orang Jawa dah. Ya duwe sing kapasitasnya cilik. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang flash kau nih? Ada orang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Boleh kita naik yang goyah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim Paus kayaknya paus. Paus besar. Ayo.